Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, hari ini minggunya namanya Minggu Seminar, ya. Seminar Hari Kemerdekaan. Tadi saya bincang-bincang dengan koordinator ibadah. Dikatakan dimungkinkan untuk ada sesi tanya jawab, tapi tentu tidak lama ya, 1-2 pertanyaan. Boleh kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada nanti ada kertas ujian dibagikan. Nggak nanya juga nggak apa-apa. Baik, kita akan bersama-sama memikirkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bahaya menyalahgunakan kemerdekaan. Bahaya menyalahgunakan kemerdekaan. Kita akan membaca beberapa bagian Alkitab. Ya, bisa mulai pikir-pikir apa kira-kira ada pertanyaan di dalam benak Bapak Ibu tentang bahaya menyalahgunakan kemerdekaan yang mana berkaitan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, ya, yang ke-77. Ya, kita baca beberapa ayat. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu bisa menyimak di layar. Ada 4 ayat yang akan kita baca tentang kemerdekaan. Yang pertama dari Galatia 5 ayat 13. Demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 16. Demikian sabda firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ketiga, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu maksudnya Yesus Kristus. Terakhir dari Roma 6 ayat 18 dan 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika zaman revolusi Amerika, ya waktu itu Amerika belum merdeka, ada satu semboyan dari salah seorang tokoh di sana zaman kemerdekaan mereka, Patrick Henry, ya, bukan Patrick Simanjuntak ya, Patrick Simanjuntak di sini, jemaat di sini, ya. Dia katakan, berikan aku kemerdekaan atau berikan aku kematian, ya. Mirip dengan itu, dengan slogan yang lebih ringkas di dalam kemerdekaan Indonesia. Semboyan ini sering kita lihat di film-film zaman dulu ya, waktu saya masih kecil nonton film perjuangan Indonesia pasti merdeka atau mati. Ya, ini semboyannya. Merdeka atau mati. Lebih baik mati di dalam memperjuangkan kemerdekaan daripada hidup di dalam penjajahan. Ya. Lalu kalimat yang ketiga ini saya dapat waktu SMA, diajarin sama senior-senior waktu zaman dulu ketika menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Ya, saya waktu itu masih kelas 1 SMA. Jadi alumni-alumni datang, kami yang anak-anak masih muda-muda diajarin ya semboyan-semboyan reformasi. Katanya gini, tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur adalah pengkhianatan. Wah, keren bener nih. Ya, dulu dari Forkot yang datang ke sekolah kami, ya diajarin. Nah, di sini masih ada alumni Forkot ya. Ya, ini terkenal ini slogan ini, tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur adalah pengkhianatan. Ya, tapi itu bukan ketika dijajah ya, itu ketika reformasi, mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Ya, kemerdekaan adalah sesuatu yang paling didamba-dambakan oleh mereka yang terjajah. Ya, ketika bangsa Indonesia di dalam penjajahan, waduh, susah sekali. Ya, karena itu ketika banyak perlawanan-perlawanan di daerah melawan penjajahan pada saat itu kalah. Maka akhirnya setelah beberapa waktu, ya, akhirnya muncul kesadaran bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama. Akhirnya ketika ada gerakan, mulai ada organisasi, Trikoro Darmo, lalu Budi Utomo,
Ya, akhirnya tahun 1928 ada Sumpah Pemuda yang menyatukan, membuat satu visi kebangsaan. Kita jangan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Dan akhirnya singkat cerita, bangsa Indonesia merdeka. Dan langsung pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar, di pembukaannya, kalimat pertamanya di alinea 1 adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya, kalau dilanjutin, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya waktu SD sampai SMA hafal ini pembukaan, suruh menghafal, bahkan kadang saya jadi pembacanya pas lagi upacara. Kemerdekaan itu adalah hal yang didamba-dambakan, ya. Semboyan-semboyan tersebut menggambarkan semangat dari bangsa yang sedang berjuang merebut kemerdekaan. Jadi ketika kita memikirkan tema bahaya menyalahgunakan kemerdekaan, syaratnya harus merdeka dulu. Ya, kalau belum nggak bisa menyalahgunakan kemerdekaan, harus memperjuangkan kemerdekaan dulu, baru nanti bicara tentang menyalahgunakan kemerdekaan. Artinya kemerdekaan itu sudah didapat, barulah namanya ada penyalahgunaan kemerdekaan. Ya, abusing of independence gitu kali ya bahasa kerennya. Ya. Lanjut. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari perhambaan. Bisa bebas dari perhambaan, bisa bebas dari penjajahan. Nah, tema ini juga yang dibahas di ayat-ayat yang kita baca tadi. Tetapi bukan tentang penjajahan secara politis. Tentu firman Tuhan bicara tentang hal-hal rohani. Dan sebenarnya pada saat itu, ketika ayat-ayat ini ditulis, bangsa Israel juga sedang dalam penjajahan. Mereka di dalam kekuasaan Romawi. Tetapi mungkin mereka sedikit diberikan keleluasaan untuk melakukan peribadatan orang Yahudi. Karena masanya cukup banyak. Mungkin di daerah-daerah tertentu di Yerusalem, mereka boleh beribadah kepada Allahnya. Ya, walaupun tidak secara resmi. Tetapi karena jumlahnya cukup banyak, mereka masih bisa menjalankan ibadahnya walaupun ada ancaman, ada tantangan. Ya, karena itu mereka ditulis surat oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Petrus, walaupun mereka dalam penjajahan, walaupun pemerintah penjajah itu kejam, tetapi mereka harus tetap hormat kepada pemerintah. Di 1 Petrus pasal 2 itu bunyinya seperti itu. Hormatilah raja, takutlah akan Tuhan, katanya. Tetapi hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, jangan hidup sebagai orang yang sudah dijajah secara politis, terjajah secara mental. Ya, ada orang menilai bahwa bangsa kita katanya karena terlalu lama dijajah, maka mental terjajah. Ya, ketemu orang luar negeri langsung segan duluan, langsung takut duluan, langsung merasa inferior, merasa rendah. Kalau orang dari luar itu hebat-hebat, kita punya pandangan praanggapan seperti itu. Padahal sebenarnya manusia itu sama. Ya, sama, hanya katanya efek kelamaan dijajah, ya, seperti itu. Nah, bedanya adalah orang-orang percaya itu diberikan penghiburan bahwa walaupun mereka secara politik masih dijajah, tetapi sebenarnya mereka sudah menjadi orang-orang merdeka dalam pengertian merdeka dari dosa. Ya, tentu yang dikatakan merdeka di sini bukan merdeka secara politis, tetapi merdeka dari belenggu dosa. Karena apa? Karena sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka dosa itu terus menjalar. Wah, menjalar ya, bukan kayak ubi jalar. Tetapi terus turun-temurun dari generasi ke generasi. Manusia dengan segala daya upaya, dengan sifat kerohaniannya, manusia berusaha mencari Allah tapi nggak ketemu. Manusia berusaha membuat berbagai cara ritual untuk memuaskan Allah, tetapi tidak akan bisa. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam teologi dikatakan total depravity, kerusakan total. Atau bisa dikatakan terjemahan lain yang lebih halus, ketidakmampuan total. Tidak ada satupun aspek di dalam diri manusia yang tidak dirasuki oleh dosa. Ya, karena itu manusia tidak bisa merdeka dari dosa dengan kekuatan sendiri.
walaupun bergabung ramai-ramai, tanpa anugerah Allah, tanpa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, nggak bisa merdeka. Ya, karena itu walaupun pingin melakukan yang benar, tetap tidak bisa. Karena apa? Karena kuasa dosa begitu mencengkeram manusia. Karena itulah Yesus harus datang, ya, menebus dosa manusia dan memberikan kemerdekaan. Karena itu tadi di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam artian merdeka dari dosa. Nah, perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa dibandingkan dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, ada titik temunya, ada kesamaannya, yaitu kemerdekaan itu nggak gratis, ya, berdarah-darah, susah dapat kemerdekaan. Karena itu pahlawan-pahlawan itu yang tadi semboyannya merdeka atau mati, ya, lebih baik mati di dalam perjuangan daripada hidup di dalam penjajahan, ya, nggak gratis. Ada banyak darah yang tercurah. Ada banyak nyawa yang melayang, ya. Karena itu sangat memalukan dan memilukan jika generasi-generasi bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, kita hidup sembarangan di dalam alam kemerdekaan. Apalagi menyalahgunakan kemerdekaan. Kita sama dengan menghina para pahlawan nasional yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan. Lalu kemerdekaan kita dari dosa juga tidak gratis. Memang dikatakan keselamatan itu cuma-cuma, ya, tapi tidak murahan. Itu dikatakan cuma-cuma karena tidak mungkin dibeli, tidak mungkin dibayar, tidak mungkin dibalaskan. Ya, karena itu jadi cuma-cuma. Karena apa? Karena itu tidak ternilai harganya, priceless. Harga dari darah Kristus yang tercurah di kayu salib, harganya terlalu mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Karena itu kemerdekaan, baik itu kemerdekaan suatu bangsa maupun kemerdekaan dari belenggu dosa, tidak gratis. Ya, ada harga yang dibayar. Ya, bahkan nyawa melayang. Tetapi tentu ada perbedaan antara kemerdekaan bangsa-bangsa dengan kemerdekaan yang kita maksud di sini, kemerdekaan dari belenggu dosa. Yaitu kalau para pahlawan revolusi, para pahlawan nasional, mereka gugur, mereka tidak menikmati kemerdekaan karena mereka sudah gugur, ya. Mereka harus hidup sampai kepada proklamasi kemerdekaan, barulah mereka bisa menikmati kemerdekaan. Jadi mereka mati, mereka tidak menikmati kemerdekaan. Tetapi bedanya dengan Yesus, Yesus justru kemerdekaan melalui kematiannya, dia bangkit lagi. Dia mengalahkan kuasa maut dan dia juga menunjukkan bahwa dia menyelesaikan tugas memberikan kemerdekaan kepada umat yang percaya kepadanya. Ya, jadi Yesus tidak mati lalu selesai di situ. Tetapi dia mati, dia mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati dan dia memberikan kemerdekaan. Ya. Ya, jadi jasa para pahlawan dari bangsa-bangsa yang terjajah itu mereka mati berkorban, mereka tidak hidup di dalam alam kemerdekaan. Tetapi pengikut Kristus beroleh kemerdekaan dari maut melalui Kristus yang mati berkorban. Namun Kristus bangkit kembali mematahkan belenggu maut. Ya. Dan yang dikerjakan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Kemerdekaan itu tetap tersedia dari generasi ke generasi, ya, dari abad ke abad, bahkan sampai ribuan tahun tetap berjalan. Pengorbanannya hanya sekali, dan barang siapa percaya langsung dianugerahkan keselamatan. Ya, jadi pengorbanannya hanya sekali untuk selama-lamanya. Ya, kemerdekaan hasil penebusan Kristus. Di Alkitab ada banyak kata, setidaknya ada 5 kata yang membahas tentang penebusan. Ya, setidaknya ada 5 kata yang membahas tentang penebusan di dalam Alkitab. Ya, ada kata cover. Kata cover ini
menunjukkan dari Keluaran ya, menunjukkan sejumlah uang yang dibayar untuk menebus orang yang telah kehilangan hak hidup. Ya, jadi bisa ditebus dengan sejumlah angka. Ya, ini kata-kata yang dipakai di dalam Alkitab untuk penebusan. Lalu ada kata agorazo. Kata agorazo ini berbicara tentang menebus atau membeli dalam sebuah transaksi. Ya. Lalu ada kata lutron. Kita cepat saja ini nggak mesti dihafal ya, nggak keluar di ujian nanti. Kata lutron yaitu tebusan yang bermakna bahwa kematian Kristus adalah tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Dan ada kata polutrisis, pembebasan berdasarkan harga tunai dan tuntas. Harga itu adalah kematian Kristus dan dengan darahnya. Efesus 1 ayat 7. Ada kata ruomi juga, artinya membebaskan. Begitu pentingnya kata penebusan ini, sehingga ada berbagai istilah digunakan di dalam Alkitab. Menebus, karena sudah ditebus, sudah dibayar dengan tunai dan tuntas, maka kemerdekaan sudah tersedia bagi barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Dan yang dikerjakan oleh Yesus benar-benar tuntas, ya, benar-benar tuntas. Pertanyaannya, sudahkah kita dimerdekakan dari dosa? Ya. Sudah atau belum? Teorinya sudah. Tapi seringkali atau kadang-kadang muncul pikiran-pikiran yang meragukan, ya, yang meragukan akan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, ya. Jadi Yesus terlalu kecil tulisannya ya. Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya. Ini langkah yang pertama. Kita menerima Yesus yang mengerjakan keselamatan dan menyediakan kemerdekaan sejati kepada kita. Dan kita hanya percaya, hanya oleh kasih karunia kita menerima kemerdekaan. Atau kita menyebutnya keselamatan. Kita terima dengan iman. Itu bukan hasil usaha kita. Murni karena pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Nah, tetapi yang dikerjakan oleh iblis apa? Iblis itu nggak terima. Dia akan datang dan berusaha membuat manusia ragu, mendakwa dan menanamkan rasa bersalah dalam diri manusia. Ya, namanya mantan penjajah itu tidak rela begitu saja. Ya, Indonesia saja waktu proklamasi kemerdekaan kan bukan karena menang perang, tetapi karena memanfaatkan momentum ketika penjajah saat itu negaranya hancur karena perang dunia, dibom atom, maka mereka pulang kampung. Ketika mereka pulang kampung, cepat-cepat pemuda memaksa pemimpin pada saat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka yang penjajah sebelumnya, yang sudah berabad-abad di Indonesia, merasa, wah kita balik lagi yuk, kita jajah lagi. Maka terjadilah agresi militer 1 dan tahun 1947 dan agresi militer 2 tahun 1949. Karena apa? Mereka masih merasa itu masih bisa kami ambil. Kami mau ambil lagi. Begitu juga iblis ingin mengambil kembali kita sebagai umat tebusan Tuhan. Iblis akan mulai ya membuat kita ragu. Masa sih emangnya kamu layak ditebus? Orang kayak kamu itu nggak ada harapan. Kamu sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya, orang tuh nggak ada yang peduli sama kamu. Udahlah, kamu ikut saya aja. Lebih baik jadi orang jahat sejati, ya, daripada jadi orang percaya pun orang juga nggak hargai kamu kok. Ya, hidupmu juga gitu-gitu aja kok. Kamu pecundang kok. Ya, iblis akan mulai meracuni, ya, memberikan toksik kepada kita, mengirimkan juga orang-orang toksik di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mulai ragu dan kita didakwa. Didakwa. Apa iya sih Kristus mati buat kamu? Ya, apa iya? Kita mau terus diserang sehingga membuat kita menjadi ragu dan ada rasa bersalah. Apalagi kalau orang yang istilahnya pernah jatuh dalam dosa yang begitu dalam, ya, yang menghabiskan energi, menguras emosi. Wah, itu kadang dia misalnya orang percaya pernah jatuh
di dalam kehidupan yang begitu kelam. Kadang orang ragu loh. Saya pernah punya teman gitu. Kayaknya kalau saya ini udah nggak cocok lagi diampuni Tuhan dah. Terlalu hitam dosa saya. Ya, pede benar. Ya, sampai kenapa dia bisa berpikiran begitu? Kalau itu keluar dari hatinya, kemungkinan iblis yang telah menanamkan rasa bersalah, guilty feeling di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Sehingga dia bisa begitu pedenya bahwa dosa sebesar saya ini nggak mungkin diampuni Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan ada bilang, walaupun dosamu merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tentu domba yang bulunya putih ya, kalau domba yang bulunya hitam ya enggak. Ya. Jadi itu yang dikerjakan iblis. Dia enggak rela melepas kita begitu saja, mantan kliennya kok. Ya, ini jamaah saya nih, jemaat saya kok diambil. Ya, sama Yesus Kristus. Enggak mudah, ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita harus tolak dakwaan iblis. Yakini benar-benar bahwa kita sudah hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jadi jangan ragu, walaupun kita mungkin punya masa lalu yang buruk, ya, puluhan tahun mungkin kita berkajang dalam lumpur dosa, tetapi sekali kita menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa penebusannya itu benar-benar tuntas. Ya, penebusannya benar-benar tuntas. Jangan ragu-ragu. Ya, walaupun kita hidup di dalam keluarga mungkin broken home, walaupun kehidupan kita, usaha kita mungkin tidak sukses, studi kita juga mungkin kita orang biasa-biasa saja, nggak ada yang menonjol. Tetapi ketika Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati, maka kita harus benar-benar percaya bahwa yang dikerjakan Yesus itu tuntas, ya, benar-benar selesai. Kalau bahasa sekarang dibilang tuntas, tas, gitu ya, benar-benar selesai, ya, tidak ada yang tanggung-tanggung. Karena itu kita harus menolak dakwaan iblis, ya. Kita harus menolak dakwaan iblis dan percaya bahwa semua sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kemudian tangga berikutnya dikatakan merdeka dari dosa membawa kita menjadi hamba kebenaran. Ini yang menarik, ya. Tadi kita baca banyak ayat. Dan semuanya itu berbicara tentang kemerdekaan itu tidak membuat kita jadi bebas ngapa-ngapain. Tapi selalu ada kalimat lanjutannya. Katakan, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, ada lanjutannya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan juga, jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi ada lanjutannya selalu, hiduplah sebagai hamba Allah. Ini sebuah paradoks, ya. Dikatakan kita merdeka, tapi disuruh jadi hamba, ya. Hamba tentu tidak lagi menjadi hamba dosa. Setelah kita ditebus, kita menjadi hamba Allah. Di Roma dikatakan apa? Setelah dimerdekakan, lalu menjadi hamba kebenaran. Ya. Tidak benar-benar suka-suka saya hidup. Ya, maka tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ya, tidak ada seperti itu. Kemarin di pertemuan BGA, ya, ada yang bilang Pendeta Bigman mendiang pernah mengatakan bahwa ikan hidup bebas di dalam air, di luar air dia mati. Ya, maka dia tetap ada koridornya. Ya. Saya pernah katakan juga kereta bisa cepat sekali jalannya kalau dia di atas relnya. Kalau dia lihat jalan tol nggak bisa. Ya, bahkan saya membaca satu artikel, sekarang teknologi kereta makin canggih. Ada kereta maglev dibilangnya, magnetic levitation, kita belum, ya, baru mau kereta cepat 200 km per jam. Kereta magnetic levitation itu udah 600 km per jam. Karena apa? Karena dia rodanya tidak menyentuh dari rel.
Tetapi ada daya tolak dari magnet sehingga sekitar 10-15 cm dia melayang di atas rel. Ya, melayang. Tapi melayang tetap di atas rel, nggak jauh-jauh dari relnya, tetap persis di atasnya rel. Sehingga tidak ada gesekan, tidak ada penahannya, sehingga dia bisa melaju dengan cepat. Sampai 600 km per jam. Waduh, luar biasa. Jakarta-Bandung jadi berapa menit tuh? Kalau 600 km per jam, mungkin 20 menit udah nyampe ya. Tapi teknologi itu belum ada di kita. Ya, mungkin 10-20 tahun lagi sampai. Tapi kereta itu bisa melaju dengan begitu cepat, dengan teknologi terkini, juga dia harus berada di jarak yang tetap dengan relnya, nggak bisa jauh-jauh, tetap di atas rel walaupun nggak nempel. Ya, itulah merdeka itu harus pada relnya, harus pada koridor yang sudah dibatasi. Dulu waktu saya masih berteman dengan teman-teman yang dunia begitulah ya. Pernah saya berteman dengan yang gitu, yang minum, mabuk, lalu coba narkoba tipis-tipis ya. Ada semboyan di tongkrongan dulu bilang, "Wah, kalau orang lagi fly mah bebas ya. Bebas. Orang lagi mabuk mah bebas, mau ngomong apa juga terserah." Lah, merasa bebas, padahal itu sedang kecanduan, sedang terikat, ya, sedang terikat, itu mah nggak bebas. Saya bersyukur tidak lama lalu pelan-pelan terpisah dari kelompok itu, dan sebagian sudah overdosis teman-teman itu, ya. Orang yang merasa bebas padahal dia sedang terikat. Nah, maka di dalam hidup tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, nggak ada. Ya. Zaman sekarang juga kan orang makin aneh-aneh ya. Wah, atas nama saya punya hak asasi pribadi, bebas. Ya, saya mau dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, mau menikah, mau ada istilah yang keren sekarang, bukan keren sih, aneh ya, tapi ada aja pikiran orang, open relationship. Menikah, tapi dia mau punya cewek lain nggak apa-apa. Yang suami istrinya punya laki-laki lain nggak apa-apa. Ya, namanya open relationship. Kesannya keren ya, open. Wih, open, kita harus open minded. Ya, itu udah menembus pagar yang ditetapkan. Nah, percayalah, yang melanggar firman Tuhan nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Ada lagi istilah friends with benefit. Ya, zaman saya SMA dulu, teman tapi mesra namanya, TTM. Kalau sekarang friends with benefit, atau dulu ada HTS, hubungan tanpa status. Ya. Jadi dekat-dekat seperti pacaran tapi nggak pacaran, tapi ya sama-sama suka, nggak apa-apa. Ya, anak muda mah bebas, ya, lagi istilah-istilah seperti itu tuh sebenarnya mereka sedang diikat oleh hawa nafsunya dan mereka nggak bisa lepas. Karena itu kemerdekaan yang sejati tetap kemerdekaan di dalam aturan-aturan yang disepakati. Letak kemerdekaannya adalah dia menjalankan semua aturan itu dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, tidak merasa terpaksa. Ya, kalau kita ibadah masih karena terpaksa, karena dijapri, nggak enak udah dijapri sama pengurus, ada tengah ibadah, berarti kita belum merdeka. Ya, belum merdeka. Tapi kalau kita ibadah, wah hari Minggu ibadah, yes, senang. Ya, itu baru merdeka. Itu merdeka yang merdeka. Ya, kita sudah merdeka, jangan lagi merasa terpaksa ngapa-ngapain. Ya, ada ibadah tengah minggu, ada program-program gereja, kita ikuti. Tapi jangan karena terpaksa. Kalau karena terpaksa akan beda ininya, pembawaannya, sukacitanya tetap beda. Ya. Nah, kita kembali ke bagian tadi. Ya, ini adalah tadi suatu paradoks ya, suatu paradoks bahwa ketika sudah merdeka kita menjadi hamba Allah, atau bahasa lain tadi hamba kebenaran. Kita menghamba bukan karena diperhamba, tetapi karena kita memberi diri seperti janji pernikahan. Aku akan mendampingi engkau dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam sehat ataupun sakit. Itu yang merdeka namanya. Ya, merdeka di dalam hidup berumah tangga. Ya,
Itu kemerdekaan yang sejati tetap ada batasannya. Dan menjadi hamba kebenaran membawa kepada pengudusan yang progresif dan kontinu sampai kepada kehidupan kekal. Itu ayat yang tadi terakhir kita baca. Setelah merdeka menjadi hamba kebenaran, lalu hidup dalam pengudusan sampai kepada kehidupan kekal. Ya, tetap jadi ada batasan-batasan yang membuat kita hidup taat akan firman Tuhan, tapi tidak menderita. Maksudnya melakukan itu bukan dengan penderitaan, bukan dengan berat hati, tapi dengan tulus ikhlas dan dengan sukacita sampai kepada kehidupan kekal. Masih bisa berdosa enggak? Masih, ya. Kemerdekaan kita itu makanya teolog Agustinus kan bilang kalau orang sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia bisa berdosa, bisa tidak berdosa, ya. Kita enggak bisa berdosa lagi kalau sudah di sorga, non posse non picare. Ya, tidak bisa lagi berbuat dosa. Kalau di dunia ini, walaupun pendeta sekalipun masih bisa berdosa, masih bisa. Tetapi kita bisa untuk tidak berdosa. Itulah yang harus kita kejar sampai kepada kehidupan kekal melalui proses pengudusan yang progresif. Ya. Nah, bahaya menyalahgunakan kemerdekaan. Ada satu adagium yang begitu terkenal. Ya, kalau lawyer mah paling hafal ini ya. Pendeta aja apalah, apalagi lawyer ya kan. Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Wah. Kemerdekaan itu kan kalau kita merdeka berarti kita udah punya kuasa. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat menentukan masa depan bangsa. Ya, itu bahasanya. Maka ketika kita merdeka, kita punya kuasa. Tetapi satu sejarawan Inggris bernama Lord Acton berkata, kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup. Tetapi kekuasaan yang absolut pasti korup. Ya. Gereja pernah jatuh dalam abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Karena apa? Karena kekuasaan gereja pada zaman itu begitu besar. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja semua ikut, termasuk negara. Karena itu setelah zaman itu kekristenan memisahkan antara gereja dengan negara. Jangan digabungkan, apalagi pemimpin gereja jadi pemimpin politik. Rusak juga biarpun tiap hari baca Alkitab. Karena apa? Godaan kekuasaan itu besar sekali. Ya, godaan kekuasaan besar sekali. Apalagi kalau kekuasaan absolut, pasti ngaco. Karena itu ketika kita hidup di dalam kemerdekaan, tetap ada batasan-batasan. Dan seorang pendeta yang cukup populer di Amerika, Charles Swindoll, mengatakan kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan dari sesuatu dan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Ya, ini bagus sekali ya. Jadi kita merdeka itu artinya mendapat kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari dosa. Bebas dari kutukan. Bebas dari dakwaan iblis. Tidak selesai di situ. Ya, kemerdekaan kita tidak tanpa tujuan. Tidak tanpa tujuan. Yes, saya merdeka. Yes. Lalu jadi kaum rebahan. Ya kan? Wah, nanti hari Sabtu ibadah pemuda temanya kaum rebahan. Nah, mau tahu nanti datang. Saya sekarang buka dikit aja. Ya. Ketika bangsa kita sudah merdeka, terus apa? Pesta-pesta, selesai. Tidak, itu baru titik mula, baru pintu gerbang. Ya. Di alinea pembukaan undang-undang kan gitu juga. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Wow. Baru pintu gerbang, belum apa-apa. Ya. Maka kita harus mengisi kemerdekaan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mengisi kemerdekaan. Kalau kita terlalu happy dengan kemerdekaan, kita merasa bebas, maka kita akan jatuh ke dalam yang namanya penyalahgunaan kemerdekaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Maka kita harusnya bebas menghamba kepada kebenaran. Bebas merdeka menghamba kepada Kristus. Tidak merasa berat, tidak merasa terjajah, tidak merasa stres karena hidup benar. Tapi
merasa sukacita. Kalau orang makin hebat, makin kaya, makin jaya karena cara yang jahat, kita nggak pusing. Kok dia lebih hebat daripada saya sih? Kita nggak pusing. Kita tenang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dikatakan real freedom is not only freedom for, but freedom, not only freedom from, but freedom for. Jadi kebebasan itu, kemerdekaan itu untuk apa? Untuk menghamba kepada kebenaran. Ya. Nah, maka karena waktu ya, udah ditulis. Waktu habis, kata timekeeper. Mari rayakan kemerdekaan kita dari dosa dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan muliakan namanya. Ya, kalau progres kita nggak bisa lari atau lompat, ya, kalau tidak bisa lompatan dalam kehidupan kerohanian, tetaplah berjalan maju, step by step, step by step. Jangan berhenti. Ya, ketika kita berhenti, kita sebenarnya sedang mundur karena orang lain maju terus. Kita juga tetap maju, walaupun melangkah selangkah demi selangkah. Tetaplah berjalan maju. Ya. Kesimpulan, status kemerdekaan dari dosa bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu gerbang untuk merayakan kemerdekaan dengan memuliakan Tuhan melalui kehidupan, keluarga, bisnis, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Kemerdekaan bukan untuk disalahgunakan, tetapi didayagunakan. Ya, kalau disalahgunakan nanti atasan bermasalah, yang meninggal bawahan, ya, yang meninggal bawahan, yang mati CCTV. Ya. Makanya juga ada istilah kan, kalau gajah bertengkar, yang mati semut. Ya. Gajah dengan gajah bertengkar, yang mati semut. Ya, gajahnya masih begitu-begitu aja, mungkin luka-luka, tapi yang mati semut keinjak-injak sama gajah. Ya, tapi ya itulah ironi kehidupan. Ya, orang lain yang bertengkar, yang salah, tapi yang jadi korban siapa? Kenapa dia lakukan itu? Karena dia punya kuasa, ya, punya kuasa, bahkan merasa berkuasa untuk menghilangkan nyawa orang lain yang tidak mau taat. Padahal taat yang salah, ya. Ya. Maka hati-hati, ya. Semakin kita tinggi jabatan, ya, apalagi bintang 2. Tapi katanya kalau jenderal bintang 2, istrinya bintang 3 katanya. Ada yang bilang gitu ya, pengacara. Ya. Maka hati-hati, makin kita punya jabatan, akan punya kecenderungan untuk menyalahgunakan jabatan, kuasa, kemerdekaan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, untuk menutupi kesalahan. Kita korbankan orang lain. Sekarang orang lain, mungkin besok kita. Ya, ingat tidak ada orang kebal dari dosa. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Ingatnya masih bisa berdosa loh. Maka kita bisa menyalahgunakan. Hati-hati. Ya, mari nikmati dan syukuri kemerdekaan kita dengan sadar dan rela, bahkan dengan sukacita, menghambakan diri kepada Allah dan segala kebenarannya. Ya. 77 tahun, ini logo ya, 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tolong 77 ini bukan kode alam ya. Zaman saya dulu ada istilah kode alam, nanti masang nomor. 77, wah ini kode alam, nomor cantik. Ini ada filosofinya, tapi saya nggak kasih tahu, nanti googling sendiri. Ya, itu ada filosofinya gambar 77 itu. Ya, selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.